Oke, baik, di sini bersama saya Rahel. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber dari pengurus Gereja Katolik. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, boleh saya mengetahui namanya, Bu? Nama saya Ibu Lina, saya dari Gereja Katolik Pasar Merah. Ibu dari pengurus agama Katolik, benar? Benar. Baik, mari kita mulai wawancaranya. Yang pertama, apa saja program atau kegiatan rutin yang dilakukan gereja untuk memperkuat iman dan kebersamaan antar umat di paroki ini, Ibu? Kita biasanya melakukan program yang sudah ditetapkan dari gereja. Misalnya kita melakukan doa lingkungan di sekitaran lingkungan kita yang sudah dibagi-bagi. Misalnya ada lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3. Itu digabung menjadi satu wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Dan kita selalu melakukan kegiatan doa lingkungan dalam setiap minggunya. Di situ kita akan menciptakan keakraban, kebersamaan. Jika kita sudah saling bertemu, kita saling mengenal satu dengan lainnya. Oke, baik, Bu. Yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana Gereja Katolik mendampingi generasi muda agar tetap aktif dalam kehidupan iman dan pelayanan gereja, Bu? Itu biasanya kita melakukan kegiatan kepemudaan, keorganisasian. Misalnya kepemudaan itu ada bersifat retret. Kita memberikan dukungan, biaya, pelayanan yang akan dilakukan dalam kegiatan kerohanian retret tersebut. Maka kita mendampingi mereka, mengajari mereka hal-hal yang positif. Misalnya dalam keorganisasian kepemudaan olahraga, mereka kita lakukan saling studi banding, misalnya pertemuan-pertemuan dalam hal voli, basket, maupun tentang kerohanian dalam kegerejaan. Oke, baik, Bu. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana Gereja Katolik mengajarkan pentingnya hidup rukun dengan umat agama lain? Kita harus saling menghormati satu gereja, agama yang lain, dan tidak saling menghina, mengejek, ataupun menjelek-jelekkan agama mereka. Maka kita harus saling melayani satu sama lain, harus saling menghormatin, bekerja sama, dan tidak saling bermusuhan. Oke, baik, sekian wawancara dari pengurus agama Katolik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini bersama saya Rahel dan di sini saya sedang bersama Uli. Nama saya Nurhaisyah Uli, sehari-hari keluarga mandinya aku bilang. Baik, apa saya bersedia? Bagaimana menurut ajaran Al-Quran dan hadis mengajarkan umat Islam untuk menghargai dan hidup rukun dengan umat agama lain, Bu? Kalau di agama Islam kita itu kan pedoman kita sehari-hari ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu dari wahyu dari Tuhan, dari Allah, dan hadis itu adalah hal yang disampaikan oleh Nabi kita, ada Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan karena kita umat Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dalam perdamaian kita saling beragama, Nabi Muhammad mengajarkan kita dalam bagaimana kita bertoleransi dengan umat, rukun dengan tetangga, bahkan sesama tetangga pun kita tidak boleh menyakiti. Itu sudah diajarkan dalam agama Islam. Nah, pernah suatu ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedang duduk di tempat duduk, kemudian lewatlah iringan-iringan jenazah non-muslim. Nah, kemudian Nabi Muhammad berdiri. Sontak tadinya para sahabat sedang duduk terkaget melihat Nabi Muhammad, kenapa beliau berdiri? Setelah lewatlah iringan jenazah lagi, ditanyakanlah kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, kenapa engkau berdiri? Katanya itu adalah jenazah yang dibawakan. Terus sahabat bilang, tapi kan dia non muslim, dia bukan Islam, kenapa kamu berdiri? Setidaknya, kata Rasulullah, dia itu manusia, ciptaan Tuhan. Dia punya hak untuk kita hargai, walaupun dia sudah menjadi jenazah. Nah, itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Tidak ada paksaan. Bahkan para sahabat pun masuk Islam bukan karena paksaan, karena kecintaannya dengan Nabi Muhammad. Itu yang bisa jelaskan. Baik, ini terima kasih atas penjelasannya. Dan yang kedua, kita toleransi dicontohkan Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Selamat lagi paksaan. Seperti dalam Al-Quran surah yang saya kita dengar, untukmu agamamu, untukku agamaku, tidak ada paksaan, tidak ada harus kamu kafir, kamu
Muslim, kamu harus masuk Islam. Ini pedangku. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Bahkan Rasulullah menunjukkan bagaimana kelembutan hatinya, bagaimana sikapnya terhadap Muslim. Bahkan para sahabat itu masuk Islam bukan karena takut dipedang, bukan karena takut dibunuh, tapi karena kebaikan dan kelembutan Nabi Muhammad. Lebih kita bertetangga Muslim sekali karena saling merangkul, saling menunjukkan. Ada yang bilang semua agama itu baik, semua agama itu menunjukkan bagaimana kita menghargai satu agama sama lain, tidak ada kebencian, tidak ada saling perang perkataan baik di sosial media ataupun sehari-hari. Kita lebih damai di sini, kita saling menghargai. Kamu pakai hijab atau tidak pakai hijab, kamu beribadah ke gereja, aku beribadah ke masjid. Ini terakhir, bagaimana peran tokoh agama Islam dalam mencegah terjadinya intoleransi dan konflik antar umat beragama di masyarakat ini? Sebagaimana kita masing-masing punya seperti ustaz, punya pendeta, kita pun menyampaikan, bukan hanya menyampaikan sekedar kamu harus masuk Islam. Masih banyak yang harus kita pelajari di muka bumi ini, bukan hanya sekedar kamu kafir, aku Muslim. Bagaimanapun kita semua para peminta agama terus berdakwah, yaitu masjid ataupun di tempat-tempat kumpul-kumpulan, mengajarkan bagaimana hidup ini bukan soal masalah Tuhan, bukan soal masalah kita masing-masing punya urusan agama masing-masing, seperti surah Al-Fatihah, untuk agamamu, untuk keluarga, tidak usah dipaksa. Apabila kamu punya urusan agama maka lakukanlah, ada hajat soal agamamu maka kerjakanlah. Ya, untuk sholatku, untuk ibadah puasa, kamu tidak boleh bercampur, aku pun tidak bercampur dengan agamamu. Jadi sehari-hari para tokoh agama itu bagaimana memberi contoh yang baik, tidak sering berkuat-kuat di sosial media, ini haram, tidak seperti itu. Ya, memang betul-betul dia pemuka agama akan memberikan contoh yang baik, dari lisan yang baik, bagaimana dakwahnya tidak harus mengekang, dakwahnya tidak harus menindas, tidak memprovokasi, yang sekarang mungkin di sosmed banyak sekali mereka yang mungkin yang menganggap dirinya ustaz tapi justru saling memecah belah. Nah, sebagai tadi tokoh-tokoh agama, kita tetap satu, mengajarkan bagaimana toleransi sesuai ajaran agama Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, baik nih, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari kami, terima kasih. Baik, di sini bersama saya Rahel. Di sini saya akan mewawancarai seorang dari narasumber agama Protestan, dan di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu telah bersedia? Saya bersedia. Oke, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana ajaran Alkitab mengajarkan umat Kristen Protestan untuk mengasihi dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain? Oke, saya akan jawab. Ajaran Alkitab tentang kasih dan perdamaian itu yang paling pertama kita adalah saling kasih kepada sesama, dalam artian kita bahwa perintah Allah mengajarkan kita untuk mengasihi kepada sesama. Ya, tidak boleh kita ada perbedaan, harus saling mengasihi. Yang kedua, kasih kepada musuh, bahwa dimana kita harus mengasihi musuh kita. Memang kenapa untuk mengasihi musuh, tetapi di ajaran Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu. Nah, lalu yang ketiga itu hidup berdampingan secara damai. Alangkah baiknya seperti kata perintah Allah, kita harus saling berdampingan secara damai kepada sesama. Lalu untuk selanjutnya toleransi dan dalam penerimaan. Nah, itu untuk yang pertama jawabannya. Oke, baik Ibu. Saya ingin mempertanyakan pertanyaan kedua. Apa pesan utama dalam Kristen Protestan tentang pentingnya hidup damai, adil, dan penuh kasih di tengah masyarakat yang plural dan hidup? Ya, sangat penting ya untuk kita sebagai umat Kristen Protestan, itu sangatlah penting keadilan paling utama dan perdamaian, di mana itu agar keadilan juga menekankan dalam hubungan antara manusia hidup damai dan harmonis dalam masyarakat, harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, karena setiap ajaran Alkitab mengajarkan demikian kepada kita. Lalu yang kedua, peran perdamaian. Nah, peran perdamaian itu seperti misi Kristen adalah mewakilkan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Baru yang selanjutnya itu adalah pengampunan. Ajaran tentang pengampunan adalah bagian penting dari Kekristenan Protestan, di mana kita harus saling mengampuni terhadap sesama manusia, seperti yang diajarkan dalam firman Allah. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir, langkah konkret apa yang dilakukan gereja atau komunitas Kristen di lingkungan untuk membangun dialog dan kerjasama lintas agama, Bu?
Ya, saya di sini menjawabnya, saya tidak bisa menjawab panjang lebar. Oke. Nah, itu sangat penting langkah konkret dalam dialog dan kerjasama dalam ajaran Kristen. Yang pertama itu kita akan mengadakan kegiatan bersama. Nah, itu kegiatan bersama itu dalam gereja itu ada seperti apa? Komunitas mengadakan kebersamaan seperti agama lain, kayak kita Protestan ada apa? Bakti sosial. Nah, saya rasa di ajaran agama lain juga itu ada ya kan. Nah, bakti sosial itu kan agar kita bersosial dengan yang lain, bukan hanya sesama Protestan, tetapi beda agama dan juga beda keyakinan juga. Lalu yang kedua itu adalah forum dialog. Membentuk forum dialog itu di antara iman dan tingkat lokal dan menjadi wadah untuk membangun pemahaman, misalnya menyelesaikan konflik dan menjalin kerjasama. Nah, di situ juga kita harus ada hubungan kerjasama kepada sesama dengan keyakinan dan iman. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekian wawancara hari ini, terima kasih. Oke, baik, di sini bersama saya Rahel. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber dari pemuka agama Buddha. Baik, yang pertama jelaskan perbedaan antara samatha bhavana dan vipassana. Bhavana, bagaimana kedua bentuk meditasi ini saling melengkapi dalam jalan menuju pencerahan, menuju ajaran Theravada, dan bagaimana seorang guru dhamma dapat membimbing umat dalam membedakan serta mempraktikannya secara seimbang. Oke, kita diawali dengan definisi tersebut ya. Oke, apa sih yang dinamakan samatha bhavana? Nah, samatha bhavana ini adalah latihan meditasi untuk menenangkan yang pikiran dan mengembangkan konsentrasi atau disebut dengan samadhi. Kemudian dari meditasi tersebut juga membawakan yang namanya ketenangan batin. Nah, kemudian yang kedua adalah vipassana bhavana. Vipassana bhavana adalah meditasi yang memiliki dengan wawasan atau pandangan yang terang. Kemudian itu juga bertujuan untuk memahami seperti yang realitas atau seperti bisa ditunjukkan dengan contoh anicca atau ketidakkekalan, kemudian duka, dan juga ada yang namanya anatta. Itu. Oke, baik Bu, dalam konteks pengertian bagaimana seorang pemuka agama Buddha dapat menerapkan dan menjelaskan Pancasila atau disebut sila 5 kepada umat awam yang hidup di tengah tantangan seperti digitalisasi, konsumerisme, dan polarisasi sosial. Berikan contoh konkret pendekatan yang bisa diambil dalam khotbah atau pembinaan umat Bu. Oke, yang pertama itu kan dalam 5 sila, yang pertama adalah panatipata, weramani, silabarang, sama dhyani, yaitu tidak membunuh. Nah, contoh membunuh kalau dalam contoh yang ini ya, dalam digital ya berarti ya kita tidak yang namanya lebih bisa mengarah itu membunuh ke arah batin seseorang. Nah, seperti ketika kita yang tiba-tiba kayak menusuk lah. Nah, itu termasuk dengan membunuh dalam emosi kita. Yang kedua, adinadana, weramani, silabarang, sama dhyani, yaitu tidak mencuri. Nah, contoh mencuri itu seperti apa ya? Seperti kita misalnya nih orang membuat contoh bunga, kita membuat konten, terus kontennya kita curi, tapi kita membuat hak cipta atas nama kita sendiri. Nah, itu disebut mencuri. Yang ketiga adalah kamesumitsasara, weramani, silabarang, sama dhyani, yang artinya itu tidak berbuat asusila. Nah, asusila yang dalam digital yang pasti sudah sering didengar atau sudah umum ya, salah satunya adalah tidak melihat yang namanya pornografi. Kemudian yang keempat adalah musawada, weramani, silabarang, sama dhyani, yang artinya tidak berbohong. Contohnya itu seperti menyebarkan berita-berita yang hoax atau berita-berita yang tidak benar lah. Nah, kemudian yang terakhir adalah surameraya, majapahamadatana, weramani, silabarang, sama dhyani, yaitu tidak yang namanya alkohol. Nah, contohnya itu sebenarnya lebih ke arah kecanduan sih, seperti kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget itu. Oke, baik, seperti 5 sampai 7. Pertanyaan terakhir, kok bandingkan pengertian tentang samsara dan nibbana dalam aliran Theravada dan Mahayana, terutama dalam teks-teks seperti Dhammapada dan Sutra Hati atau yang disebut Prajnaparamita atau Hardaya. Bagaimana seorang pemuka agama dapat menjelaskan perbedaan ini kepada umat lintas latar belakang agar tidak menimbulkan kebingungan atau konflik pemahaman? Oke, saya mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang Theravada. Dalam Theravada itu sebenarnya samsara ya. Samsara itu sebenarnya dipahami sebagai lingkaran kelahiran dan kematian yang penuh dengan penderitaan,
dan Nibbana adalah pembebasan mutlak dari lingkaran. Nah, maksudnya itu adalah kita diajari dalam Theravada itu diajari dengan yang namanya kita terdapat dalam lingkaran yang disebut dengan kehidupan dan kematian. Nah, kalau dalam aliran Mahayana, apalagi dengan teks seperti Prasna Paramita Hilaya Sutra, itu sama konsepnya sebenarnya tidak jauh sih, tapi ya kembali ditekankan sebenarnya samsara itu adalah nibbana dan bisa dilihat dari kebijaksanaan atau disebut dengan prasna. Jadi ya kembali lagi seperti perbandingan-perbandingan yang banyak tersebut, ya sebenarnya pada kepercayaan kita mau ke arah aliran Theravada, mau aliran Mahayana, itu ya tergantung dari kita mau mengikuti aliran mana yang menurut kita itu tenang dan bahagia, tidak ada yang namanya bersifat seperti merasa tergesa ataupun bersifat merasa kayak aduh kayaknya kurang cocok, tapi harus sesuaikan diri dengan aliran tersebut. Itu saja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Udah. Oke, baik, di sini bersama saya Rahel dan di sini saya akan mewawancarai narasumber dari agama Protestan. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana gereja Protestan mempersiapkan generasi muda agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kristiani di tengah pengaruh budaya global? Gereja Protestan mempersiapkan generasi muda melalui berbagai pendekatan seperti pembinaan rohani melalui ibadah pemuda dan katekisasi dan persekutuan remaja. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana pengaruh gereja dalam agama Protestan memastikan bahwa semua jemaat merasa diterima, termasuk mereka yang datang dari latar belakang sosial atau budaya yang berbeda? Pelayanan kreatif seperti relawan, seperti retreat, seminar karakter, penggunaan media sosial Kristen, serta pendekatan kontemporer yang tepat berlandaskan firman Tuhan. Oke, baik. Soal selanjutnya, bagaimana gereja Protestan mendidik umat agar tetap terbuka dan menghargai perbedaan agama? Membangun budaya gereja yang non-diskriminatif berlandaskan kasih Tuhan Yesus tanpa memandang status sosial, latar belakang, budaya atau temurun. Oke, baik. Baik, sekian wawancara dari hari ini. Terima kasih.